Pada tahun 2023, Indonesia mengalami peningkatan dramatis dalam kasus kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, terdapat peningkatan sejumlah 3.000 lebih kasus pada tahun 2023. Dalam jumlah tersebut, terdapat 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki. Kekerasan seksual pun mendominasi sebagai jenis kekerasan yang paling banyak menimpa anak-anak, mengungguli jenis kekerasan lainnya dari tahun 2019 hingga 2023. Taman Baca Limbah Pustaka terletak di Dusun 2, Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 13 relawan. Memiliki banyak kegiatan, Limbah Pustaka juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya anak-anak dan remaja. Pemilik Limbah Pustaka adalah Ibu Roro yang juga aktif bergerak sebagai Satgas Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT di kampungnya. Dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika kunjungan terbaru yang dilakukan tim pengusul, Bu Roro banyak menceritakan tentang kondisi pengunjung taman baca yang digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Hendarti, Sarjana Sosial. Saya selaku pendiri dan pengelola Perpustakaan Bergerak Limbah Pustaka Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk pengunjung yang hadir di Limbah Pustaka sampai saat ini, selama ini kita berjalan, belum pernah ada edukasi untuk masalah pendidikan seksual sejak usia dini. Alhamdulillah, setelah dari ITT Telkom memberikan edukasi tentang pendidikan seksual sejak dini bagi ibu dan anak, responnya luar biasa. Mereka menyambut dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Karena apa? Karena selama ini mereka menganggap ini masih tabu, tidak perlu diceritakan ke anak dan lain sebagainya. Tapi dengan ini pengetahuan baru, mereka semakin terbuka akan pentingnya pendidikan seksual sejak usia dini untuk mencegah kekerasan seksual kepada anak. Semoga pengabdian masyarakat seperti ini bisa terus berjalan, karena mengedukasi masyarakat tidak bisa sekali saja dilakukan, tetapi harus terus-menerus dilakukan. Saat ini yang hadir belum memenuhi atau belum menyasar semua anak dan orang tua, hanya baru sebagian kecil dari warga Desa Muntang yang bisa mengikuti acara ini. Semoga kedepannya penyuluhan dan pengabdian masyarakat ini bisa berbentuk dan dikemas dengan bentuk yang lain, contohnya melalui buku, melalui video yang mungkin suatu saat bisa kita setel, bisa kita putar di perpustakaan Limbah Pustaka, dan buku-bukunya bisa dibaca oleh masyarakat tidak hanya di Desa Muntang tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga khususnya, dan mungkin ada pengunjung dari luar Kabupaten Purbalingga bisa ikut menyaksikan dan bisa ikut mengetahui informasi tentang bahaya pelecehan seksual bagi anak melalui pendidikan seksual anak sejak usia dini, melalui tayangan di video, melalui membaca di buku. Terima kasih, semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut. Salam literasi, salam peduli lingkungan, dan salam bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koleksi buku limbah pustaka dengan kategori anak-anak masih belum begitu banyak variasinya. Bu Roro sendiri menuturkan tidak banyak bacaan non-fiksi atau yang terkait dengan sains dan kesehatan anak. Apalagi pendidikan terkait kesehatan seksual pada anak dan remaja masih belum pernah dilakukan.
Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, orang tua dari Evra dan Kenzi, berasal dari Desa Muntang. Saya merasa senang, saya menjadi lebih tahu dan lebih paham bahwa pendidikan seks pada anak itu sangat penting untuk menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah saya melakukannya dengan contoh memberikan pemahaman bagian tubuh mana yang boleh dipegang orang tua dan tidak boleh dipegang orang lain, terutama. Harapannya akan lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi, terutama ditambah bukunya lebih banyak tentang mengenai seks pada anak, sehingga anak-anak bisa membaca sendiri dari buku tersebut, lebih mengetahui lebih lanjut tentang bahaya seks pada anak. Pendidikan tentang seksualitas didefinisikan sebagai pengajaran tentang seksualitas manusia, termasuk terkait dengan anatomi tubuh manusia, identitas gender, dan hak serta tanggung jawab terkait organ reproduksi. Pendidikan seksual kerap dianggap tabu, padahal pengetahuan ini mampu mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual. Teknologi augmented reality atau AR merupakan teknologi yang mengintegrasikan aspek-aspek dunia nyata dengan elemen-elemen digital seperti gambar, audio, video, atau data tambahan. Pengmas ini akan mengajarkan terkait ilmu anatomi dan fisiologi pada anak melalui sebuah buku cerita yang akan terintegrasi dengan AR. Penyuluhan juga akan dilakukan kepada orang tua yang akan mendampingi anak-anak untuk membaca dan menggunakan teknologi. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah juga untuk meningkatkan awareness tentang pentingnya pendidikan untuk mencegah melonjaknya kasus pelecehan seksual pada anak sehingga angka kekerasan seksual bisa berkurang melalui edukasi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak